Pembahasan tentang entitas ketuhanan sudah menjadi sebuah diskusi atau jadi sebuah perdebatan yang katakanlah sudah berlarut-larut selama ratusan bahkan ribuan tahun gitu. Ada beberapa orang yang memang dari dulu hingga saat ini menolak keberadaan dari Tuhan itu sendiri karena baginya keberadaan dari entitas Tuhan itu ya nggak masuk akal, nggak masuk rasionalitas dan nggak bisa terbukti secara empiris gitu. Well, kita nggak akan terlalu memperdebatkan hal tersebut. Kali ini kita hanya akan membahas mengapa manusia membutuhkan Tuhan. Karena ada beberapa nilai di dalamnya yang mungkin justru dapat berguna bagi kita yang memang sudah percaya terhadap Tuhan gitu. Kita nggak akan terlalu ngurusin mereka yang nggak percaya Tuhan. Kalau ada dari mereka yang mungkin melihat video ini ya kalian bisa komentar di bawah bagaimana pendapat kalian. Kita ini cuma akan membahas nilai-nilai bagi diri kita yang memang sudah percaya akan keberadaan dari Tuhan. Semoga dengan pembahasan ini kita bisa mempertebal kepercayaan kita itu sendiri sehingga kita menjadi seorang hamba yang katakanlah lebih tunduk kepada Yang Maha Kuasa. Pertama, untuk membahas mengapa kita membutuhkan Tuhan, kita harus membahas terlebih dahulu kesadaran kita sebagai manusia. Well, kesadaran yang kita miliki sebagai sebuah makhluk tentu kita yakini berbeda dengan apa yang dimiliki oleh kesadaran dari makhluk-makhluk lain, seperti hewan dan tumbuhan. Kita sadar bahwa diri kita ini eksis, kita sadar bahwa diri kita ini ada. Oleh sebab itu, baik secara langsung maupun nggak langsung, kita mempertanyakan keberadaan kita. Meskipun terkadang pertanyaan itu sendiri sering kali kita tutup-tutupi dengan kesibukan-kesibukan yang mungkin kita jalani dalam kehidupan kita sehari-hari. Namun nggak bisa dipungkiri, pada akhirnya pertanyaan tersebut bakal nyampe ke diri kita tentang keberadaan itu sendiri. Ketika kita sadar bahwa kita adalah sebuah keberadaan, kita adalah sebuah eksistensi yang nyata, kita secara langsung maupun nggak langsung akan menyadari bahwa kita membutuhkan pencipta, bahwa kita diciptakan gitulah istilahnya. Melalui kesadaran tersebut kita akan membutuhkan nilai-nilai di mana kita dapat berpegang atau kita mendapatkan validasi dari keberadaan kita yang katakanlah dapat membenarkan keberadaan kita itu sendiri sehingga kita sadar bahwa kita ini ada di dunia ini dengan sebuah tujuan tertentu, dengan tanggung jawab tertentu dan dengan kewajiban tertentu, katakanlah sebagai tugas dari keberadaan kita. And one of the tragic aspects of human existence is that when we remove God from our search, and whatever we call God, if the Buddhists talk about ultimate reality, ultimate concern, this is still approximating our understanding of God. God is ultimate concern. If we remove ultimate concern from our lives, we have to find substitutes. This is human nature. We will find substitutes to fill that hollow space within man, because man is essentially a hollow being. Kesadaran-kesadaran tersebut adalah sebuah nilai yang hanya dapat ditemukan ketika kita sadar bahwa kita adalah seorang hamba, bahwa kita adalah sebuah keberadaan yang diciptakan oleh Tuhan. Sedangkan mereka yang mungkin nggak percaya sama Tuhan, mereka akan menekankan dirinya pada sebuah nilai-nilai tanggung jawab atau nilai-nilai yang sebatas pemenuhan keinginan dan kebutuhan dirinya. Oleh sebab itu, mereka yang katakanlah tidak percaya dengan Tuhan, seringkali hanya menekankan kerja keras sebagai patokan utama dari kesuksesan atau patokan utama dari kebahagiaan. Mereka katakanlah meninggalkan nilai-nilai yang transenden atau nilai-nilai yang melampaui realitas yang kita hadapi sebagai manusia. Ketika orang-orang yang tidak percaya terhadap Tuhan melakukan hal tersebut, maka mereka akan secara langsung maupun nggak langsung, secara sadar maupun nggak sadar, membentuk hierarki akan kebutuhan yang manusia miliki. Atau dengan kata lain, mereka membentuk sebuah tatanan atau ukuran akan tindakan-tindakan yang seharusnya dilakukan oleh manusia selama hidupnya. Dari tindakan-tindakan tersebut mereka menentukan apa yang penting dan apa yang nggak penting, apa yang dibutuhkan dan apa yang nggak dibutuhkan gitu. Dengan kata lain, ketika mereka sudah menentukan hierarki tersebut, ketika mereka sudah menentukan tatanan tersebut, puncak dari tatanan tersebut seharusnya diletakkan oleh Tuhan. Namun mungkin mereka meletakkan nilai dari puncak hierarki tersebut pada hal-hal lain yang mereka temui dalam kehidupan sehari-hari. Entah itu uang, entah itu ilmu pengetahuan, entah itu hal-hal yang mereka temui yang mungkin mereka anggap bermakna dalam hidup mereka. Namun, apakah dengan demikian hierarki atau piramida yang mereka bangun itu katakanlah sudah aman? Well, ya enggak juga gitu. Ada waktu-waktu di mana mereka mempertanyakan konsistensi atau kualitas dari hierarki atau piramida yang mereka bangun tersebut. Mereka akan mempertanyakan jika memang mereka benar-benar katakanlah memiliki pemahaman yang cukup tentang hidup, mereka akan mempertanyakan seberapa jauh nilai yang mereka letakkan di puncak hierarki tersebut dapat berpengaruh dalam kehidupan khususnya secara luas gitu.
Namun ketika dirinya hanya memikirkan tentang dirinya sendiri, dengan kata lain mereka hanya berpikir secara individualis, maka puncak hierarki yang mereka letakkan itu ya nggak jauh-jauh tentang makan, minum, dan lain-lain. Dan ketika mereka meletakkan hal tersebut sebagai puncak hierarki, maka harusnya jika mereka berusaha lebih jauh untuk mendalami pemikiran mereka, mereka akan mempertanyakan, apakah benar kehidupan saya hanya didasari oleh makan dan minum? Apakah tidak ada nilai-nilai lebih yang ada di dalam kehidupan saya ini? Jika memang mereka memiliki akal yang katakanlah serius dalam memahami kehidupan ini, mereka akan mempertanyakan hal tersebut. Begitupun nilai-nilai lain yang mereka letakkan di puncak hierarki tersebut. Anggaplah uang gitu. Ketika mereka meletakkan uang di puncak hierarki tersebut, seharusnya jika mereka memiliki katakanlah rasionalitas yang cukup, mereka akan mempertanyakan apakah uang ini benar-benar dapat dijadikan sebuah nilai paling berkualitas dalam kehidupan manusia gitu. Apakah uang ini dapat dikatakan sebagai sebuah esensi yang katakanlah sangat amat luar biasa yang melampaui materi-materi yang ada di kehidupan kita. Jika memang tidak, maka ya nggak pantas dijadikan sebagai puncak dari hierarki kebutuhan manusia. Oleh sebab itu, ketika kita kembali kepada nilai eksistensial atau nilai keberadaan kita sebagai manusia, ketika kita menyadari bahwa kita adalah sebuah makhluk yang membutuhkan pencipta atau kita membutuhkan pegangan dalam hidup kita akan menyadari bahwa kita membutuhkan Tuhan, kita membutuhkan validasi dari kehidupan kita membutuhkan pencipta dari keberadaan kita, dan kita membutuhkan tujuan dari kehidupan kita ini dibawa kemana. Karena kalau kita hanya terpaku pada nilai-nilai material atau nilai-nilai yang kita temui dalam kehidupan kita sehari-hari, pertama, secara individual nilai tersebut dapat sangat amat mudah untuk hancur atau dapat sangat amat mudah untuk luntur, baik dengan orang lain ataupun diri kita sendiri yang melunturi hal tersebut dengan pertanyaan-pertanyaan yang kita ajukan. Kedua, ketika nilai tersebut dipertemukan dengan nilai lain yang dimiliki oleh orang lain, maka besar kemungkinan tercipta sebuah gesekan antar kepentingan yang dimiliki oleh satu orang dengan orang lain. Contohnya gini, ketika seseorang yang katakanlah nggak percaya Tuhan menganggap sebuah nilai itu penting atau pemikirannya itu penting atau rasionalitasnya itu sebagai sesuatu yang luar biasa dipertemukan dengan orang lain yang katakanlah memiliki rasionalitas dan memiliki logikanya sendiri tentang kenyataan itu seperti apa, dan mereka dipertemukan, maka ya crash gitu. Mereka akan saling bergesekan, saling membesarkan kepala mereka, saling menganggap bahwa kenyataan yang mereka terimalah yang paling benar atau kenyataan dalam kepala mereka lah yang paling objektif, hingga pada akhirnya melahirkan perpecahan demi perpecahan atau melahirkan paling enggak kehidupan individualis yang memisahkan antara satu orang dan orang lain. Hal tersebutlah yang mungkin dapat kita temui dalam kehidupan barat pada saat ini, ketika beberapa orang memilih untuk menjalani jenis kehidupan individualis atau nggak peduli satu sama lain gitu, atau paling nggak interaksi yang dibangun tuh sangat amat jarang. Lu ya gua gitu, udah malas untuk saling menguatkan satu sama lain, malas untuk berjalan bersama untuk membangun kehidupan sendiri itu seperti apa. Mereka memilih untuk fokus dengan isi kepalanya mereka masing-masing karena pertama mereka takut apa yang diletakkan di dalam puncak hierarki atau piramida mereka itu luntur oleh orang lain. Kedua, mereka takut ya gesekan itu tadi, ketika mereka menganggap sebuah nilai penting dan dipertemukan dengan orang lain yang menganggap sebuah nilai itu penting, ya yang terjadi adalah perpecahan gitu, yang terjadi adalah crash dan kemungkinan ya perdebatan panjang gitu. Sebenarnya nggak menutup kemungkinan hal tersebut pun dilakukan oleh orang-orang yang percaya Tuhan. Itulah mengapa terkadang hal tersebut justru dijadikan senjata oleh orang-orang yang nggak percaya dengan Tuhan. Mereka mengatakan bahwa agama hanyalah sebatas institusi-institusi yang mengelola kehidupan manusia dengan keuntungan yang dimiliki oleh para pemukanya dan lain-lain. Mereka mengatakan hal tersebut atas dasar perdebatan yang dilakukan atas nama Tuhan. Well, sebenarnya mereka pun melakukan hal yang sama gitu, cuman mereka nggak bisa membicarakan atau mengungkapkan hal tersebut dikarenakan mereka nggak punya identitas yang jelas tentang esensi yang mereka genggam itu seperti apa gitu, hingga pada akhirnya ya perdebatan yang mereka alami ya sekedar perdebatan atau kekacauan yang terjadi baik secara langsung maupun gak langsung dalam kehidupan mereka, baik mereka sadari maupun enggak, ya keributan atau perpecahan itu tetap terjadi dalam kehidupan mereka. Oleh sebab itu ketika kita balik lagi ke pertanyaan di awal, apakah manusia benar-benar butuh Tuhan? Well, sangat amat butuh, khususnya ketika orang-orang mulai sadar bahwa dirinya ini bukan apa-apa di semesta ini, mulai sadar bahwa dirinya ini hanyalah sebatas daging yang pada akhirnya akan busuk, sebatas kehidupan yang pada akhirnya akan terlupa, dan kita nggak akan punya tempat lagi setelah itu selain kepada pangkuan Tuhan itu sendiri. Oleh sebab itu,
Ketika kita menyadari akan nilai keberadaan Tuhan, kita akan menjalani kehidupan dengan tertata. Kita akan menjalani jenis kehidupan yang katakanlah benar-benar terkelola karena kita tahu kita punya tujuan, karena kita tahu kita punya sesuatu yang ingin kita kejar di kehidupan yang selanjutnya, atau kita memiliki sesuatu yang pada akhirnya ingin kita gapai sebagai tujuan dari kehidupan ini sendiri. Namun dengan demikian, mengapa ada beberapa orang yang katakanlah percaya Tuhan tapi tetap melakukan tindakan-tindakan yang ceroboh atau tindakan-tindakan yang katakanlah negatif? Well, sebenarnya ada beberapa orang yang kepercayaannya terhadap Tuhan hanya sebatas formalitas belaka. Seperti yang kita ketahui bahwa ada beberapa orang yang memang memeluk agama hanya berdasarkan tradisi atau hanya berdasarkan keturunan. Ketika orang tuanya memeluk agama tertentu, ya maka dirinya akan memeluk agama tertentu. Mereka enggan mempertanyakan kembali nilai dari agama itu sendiri seperti apa, nilai dari mengapa dirinya harus menggenggam agama tersebut, nilai dari keberadaan Tuhan itu sendiri mengapa harus mereka genggam, dan lain-lain. Oleh sebab itu, penting untuk kita untuk memang belajar lebih memahami nilai dari kehidupan yang kita jalani ini. Penting bagi kita untuk memahami mengapa kita harus menjadi hamba. Penting bagi kita untuk memahami bahwa kita ini bukan katakanlah nilai yang akan ada selamanya. Kita mungkin akan dilupakan oleh orang-orang yang kita kenal, kita akan dilupakan oleh orang-orang yang mungkin kita sayang, kita akan dilupakan oleh orang-orang yang mungkin kita anggap penting atau yang menganggap diri kita penting. Itulah mengapa tempat terbaik untuk menempatkan identitas atau keberadaan kita nantinya ya nggak jauh-jauh adalah transendensial Tuhan. Hal tersebutlah yang menjadikan nilai keberadaan Tuhan sangat amat penting, khususnya secara psikologis dalam kehidupan manusia. Karena ketika kita menyadari Tuhan, maka kita akan menyadari kita adalah manusia dan kita memiliki jalan yang harus kita jalani, dan kita harus berjalan dengan baik di jalan tersebut. Sekian Kausalitas Hening, sampai jumpa.